Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar tentang model atom dan teori atom. Nah, teori atom yang kita pelajari diawali dengan teori atom yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Demokritus. Dia menyatakan jika suatu materi dibelah terus-menerus, suatu ketika akan diperoleh suatu partikel fundamental yang disebut sebagai atom. Nama atom itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang artinya tidak terbagi. Nah, contohnya misalnya kita punya kertas itu kita belah ya. Kemudian kertas yang sudah dibelah itu kita belah lagi, demikian seterusnya. Nanti suatu saat ada bagian dari kertas itu yang sudah tidak bisa lagi dibagi. Nah, bagian terkecil dari zat yang sudah tidak bisa dibagi itulah yang disebut sebagai atom. Itu menurut Demokritus. Nah, teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus ini dikembangkan oleh ahli ilmuwan yang bernama John Dalton ya. Dari teori atomnya Demokritus itu akhirnya berkembang teori atom Dalton yang dikenal dengan nama postulat Dalton. Postulat Dalton yang pertama ini masih mengacu dari teori atomnya Demokritus. Bunyinya di sini unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom ya. Nah, untuk teori atom yang pertama ini belakangan ini sudah tidak relevan lagi karena ternyata ada partikel yang lebih kecil dari atom setelah penemuan elektron, kemudian proton maupun neutron. Ya, jadi atom bukan partikel yang paling kecil lagi karena masih ada partikel yang lebih kecil lagi dari atom ya. Kemudian yang kedua, atom-atom penyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran dan sifatnya sama. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran, massa dan sifat yang berbeda. Ibu ambil contoh di sini. Maksud dari atom penyusun suatu unsur adalah identik. Misalnya ini ada unsur hidrogen. Ini ada unsur hidrogen. Unsur hidrogen itu tersusun dari atom-atom hidrogen. Nah, ini Ibu gambarkan dengan bulatan-bulatan kecil untuk atom hidrogen. Anggap saja ini bulatannya semuanya sama ya. Nah, jadi unsur hidrogen ini tadi tersusun dari atom-atom hidrogen. Antara satu atom hidrogen dengan atom hidrogen yang lain, ini ukurannya sama ya. Masanya sama dan sifatnya pun sama. Nah, itu yang dimaksud dari atom penyusun suatu unsur adalah identik ya. Nah, sekarang contoh yang lain misalnya ada unsur oksigen. Nah, ini untuk oksigen Ibu gambarkan dengan bulatan-bulatan. Ini lebih besar. Ya. Nah, jadi unsur oksigen tersusun dari atom-atom oksigen. Nah, jadi antara atom oksigen satu dengan atom oksigen yang lain ini identik karena dalam satu unsur. Ya, unsur penyusun atom penyusun suatu unsur ini tadi sama ukuran, massa maupun sifatnya. Tetapi antara atom hidrogen dengan atom oksigen karena dari unsur yang berbeda, jadi atom dari unsur yang berbeda ini otomatis memiliki sifatnya juga berbeda, ukurannya berbeda, massanya juga berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan teori atom yang kedua ya. Berikutnya teori atom yang ketiga. Senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu ya. Contohnya di sini air yang rumus molekulnya adalah H2O ini tersusun atas atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, untuk membentuk molekul H2O itu perbandingan antara atom H banding O ini perbandingannya selalu tetap dan tertentu. Ya, ini perbandingan H dengan O untuk membentuk H2O ini 1:8. Jadi artinya untuk membentuk satu molekul air
ini dibutuhkan perbandingannya hidrogennya harus 1, oksigennya harus 8. Nah, ini yang dimaksud dengan senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Nah, ini perbandingannya 1:8 dari mana nanti kita pelajari pada saat kita belajar tentang hukum dasar kimia ya, perbandingan tetap. Berikutnya teori yang keempat. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pada reaksi kimia terjadi penataan ulang atom-atom yang merupakan pemisahan atau penggabungan kembali atom-atom penyusun senyawa ya. Nah, ini dikatakan atom tidak diciptakan dan dimusnahkan. Ibu ambil contoh misalnya reaksi kimia ya antara Na dengan misalnya dengan asam ya, dengan HCl. Ini ternyata akan menghasilkan NaCl dan H2 ya, NaCl dan H2. Nah, sekarang kita lihat untuk reaksinya ya. Di sini atom tidak dapat diciptakan. Nah, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kita lihat Na di yang sebelum kita reaksikan ada, setelah reaksi ada juga. Sebelum reaksi kita punya atom hidrogen, setelah reaksi ada hidrogen juga. Sebelum reaksi ada Cl, setelah reaksi ada Cl. Jadi artinya di sini atom ini tidak dapat dimusnahkan. Jadi tidak mungkin di sini Cl-nya hilang gitu ya. Kemudian juga tidak dapat diciptakan. Tadi kan tidak dapat dimusnahkan karena atomnya tetap ada. Ya, kemudian tidak dapat diciptakan. Jadi tidak mungkin di sini tiba-tiba dihasilkan besi gitu. Kalau unsur yang senyawa yang direaksikan ini hanya Na dan HCl ya, ini unsurnya Na kemudian senyawanya HCl. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada besi karena tidak diciptakan, atom tidak dapat diciptakan. Nah, ini berlaku untuk reaksi kimia biasa ya. Tetapi setelah ditemukan adanya inti atom ya, setelah ditemukan adanya inti atom yang di dalamnya ada proton, ada neutron, maka ternyata dari reaksi inti ini bisa diciptakan atau dibuat atom-atom baru atau unsur-unsur baru. Jadi atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan itu hanya untuk reaksi kimia biasa, bukan reaksi inti. Jadi kalau reaksi inti maka kita bisa menciptakan atom atau kita bisa membuat unsur baru. Nah, itu teori atom Dalton ya. Jadi ada 4 yang pokok ya. Nah, berikutnya kita dari situ akhirnya Dalton membuat model atomnya. Jadi model atom Dalton ini bulat seperti bola ya, bolanya bola pejal. Nah, ini menurut Dalton ya. Kemudian dilanjutkan untuk perkembangan teori atom berikutnya. Ini sejak ditemukannya tabung sinar katoda ya oleh ilmuwan Carl Ferdinand Braun yang akhirnya disempurnakan oleh ilmuwan yang bernama William Crookes. Ini bentuk tabung sinar katodanya ya. Yang ini dalam keadaan terang ya. Dalam keadaan terang. Ini dalam keadaan gelap. Nah, kalau kalian lihat di sini ada semacam cahaya ya. Nah, ada semacam cahaya. Nah, ini lebih jelasnya kita lihat di gambar yang ini. Di gambar yang kanan ya. Jadi tabung sinar katoda itu intinya ini terbuat dari tabung kaca ya. Ini yang hampa, dialiri arus listrik. Dialiri arus listrik. Kemudian ada kutub positif dan kutub negatifnya. Ini katoda. Ini sebagai kutub negatif, kemudian anoda sebagai kutub positifnya ya. Kemudian di sini ada screen atau layar yang sudah dilapisi oleh zat yang bisa berpendar tatkala ada cahaya atau sinar yang jatuh ke sini ya. Ini mirip seperti lampu lalu lintas atau lampu lalu lintas di malam hari itu kalau gelap itu tidak terlihat, tetapi kalau ada cahaya mobil yang jatuh ke
ke dia, dia akan terlihat, ya, terlihat. Atau kalian bisa lihat juga pada waktu malam hari berkendaraan lewat jalan tol di kiri atau di kanan jalan, itu biasanya ada semacam plat yang berwarna merah atau kuning yang terlihat berjajar sepanjang jalan dan dia bercahaya ketika ada sorot lampu dari mobil. Ya, terlihatnya apabila ada sorot lampu mobil. Jadi zat yang berfluoresensi itu adalah zat atau benda yang dia akan berpendar atau bercahaya ketika ada sinar atau cahaya yang jatuh ke dia. Jadi kalau nggak ada sinar yang jatuh ke dia, dia tidak akan berpendar. Nah, ini tadi yang bagian bagian anodanya ya. Bagian anodanya itu dikasih lubang kecil ya. Kemudian setelah dihubungkan dengan arus listrik ya, dihubungkan dengan arus listrik, ternyata di sini terlihat ada berkas cahaya. Karena sinarnya kan tidak tampak ya. Jadi ada berkas cahaya di sini. Nah, berarti intinya ada cahaya yang jatuh ke dia, ke sini. Nah, dia menamakan sinar yang jatuh ke sini ini disebut sebagai sinar katoda ya. Kenapa sinar katoda? Karena dia berasal dari katoda. Kalau berasal dari anoda nggak mungkin dia berkasnya kecil begini, pasti terang semua. Ya, kalau ini sedikit sekali berarti ini berasal dari katoda yang melewati lubang kecil tadi. Nah, itu tabung sinar katoda. Kemudian dari percobaan yang sudah dilakukan oleh William Crookes tadi, maka dilanjutkan oleh ilmuwan yang bernama J.J. Thomson ya, menggunakan tabung sinar katoda juga ya, menyempurnakan percobaan tentang sinar katoda ya. Percobaan yang dilakukan oleh Thomson ini intinya sama karena kita tadi menggunakan tabung sinar katoda. Intinya sama, ini tadi ada katoda ya. Ada anoda, ini ada katoda, ada anoda. Kemudian ada lubang kecil tadi ya di anoda. Kemudian ternyata ada pendaran cahaya di sini. Nah, sinar katoda ini yang ingin dicari tahu oleh Thomson. Ini sebetulnya sinar katoda itu bermuatan apa sih? Bermuatan listrik, bermuatan positif, negatif atau tidak bermuatan. Maka sama Thomson ini di sekitar tabung itu diberi plat logam atau medan magnet ya, medan magnet. Katakanlah yang atas ini medan magnet positif, yang bawah medan magnet negatif ya. Ternyata setelah didekatkan dengan medan magnet tadi, si berkas cahaya pendaranya bukan di sini lagi, bukan di sini, tetapi di sini. Ya, pendaranya ada di daerah sini. Ya, artinya ini sinarnya berarti membelok ke arah sini. Ya, membelok. Nah, karena dia membeloknya ke arah positif, maka disimpulkan oleh Thomson bahwa sinar katoda itu bermuatan negatif. Karena negatif otomatis tertariknya ke arah positif. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Nah, berikutnya lagi, Thomson ingin tahu sebetulnya sinar katoda itu merupakan partikel atau bukan gitu. Merupakan partikel atau bukan. Kalau dia partikel berarti dia punya massa. Kalian kan sering kadang-kadang lihat ada kipas angin tidak ada yang menggerakkan, tiba-tiba dia bergerak sendiri walaupun gerakannya kecil. Nah, itu gerakan itu karena adanya tabrakan dari udara, yang di dalam udara itu ada partikel-partikel yang menabrak si baling-baling dari kipas angin tadi sehingga dia bergerak ya. Nah, si Thomson juga ingin tahu apakah si sinar katoda ini bersifat partikel enggak. Jadi artinya dia punya massa enggak. Kalau dia tidak punya massa, walaupun dia nabrak, dia tidak akan bisa menggerakkan benda. Seperti cahaya, kita nyorotin lampu senter ya. Lampu senter itu, cahaya senter itu tidak akan bisa menggerakkan benda. Tetapi kalau di dalamnya itu ada partikel, maka partikel itu karena dia punya massa, maka dia bisa menggerakkan benda kalau dia terjadi tabrakan ya. Nah,
si Thomson ini akhirnya di tengah-tengah sini dia beri seperti baling-baling, seperti kincir ya, seperti kincir begini. Nah, seperti kincir. Nah, jadi intinya kalau sinarnya itu berupa partikel, maka si kincir itu akan berputar gitu. Karena partikel tadi kan punya massa. Nah, jadi kalau massa itu menabrak benda, berarti dia bisa menggerakkan benda lain. Nah, ternyata setelah menggunakan percobaan semacam semacam kincir atau semacam kipas tadi di tengah-tengah, ini ternyata dia berputar atau bergerak. Maka kesimpulannya sinar katoda itu adalah partikel, adalah partikel, dan partikelnya tadi bermuatan negatif karena tadi dia melenceng ke arah kutub positif tadi sinarnya tadi. Sehingga dia simpulkan partikel tadi bermuatan negatif, dan belakangan partikel yang bermuatan negatif itu disebut sebagai elektron. Nah, dari sini elektron mulai ditemukan ya. Nah, itu dari percobaannya Thomson ya. Kemudian tadi kan si sinar pada saat dihubungkan dengan didekatkan dengan medan magnet positif, dia itu kan melenceng begitu. Nah, melenceng. Nah, Thomson ini berusaha menghitung besar pembelokan dari sinar katoda yang disebabkan oleh medan magnet atau medan listrik tadi. Nah, Thomson menghitung, ternyata didapatkan perbandingan antara E per M. E per M sama dengan min 1,758820 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Di mana E-nya itu adalah muatan elektron dan M-nya itu massa elektron. Nah, jadi dari pembelokan sinar katoda akibat pengaruh medan magnet ataupun medan listrik, ini Thomson menemukan perbandingan antara muatan dengan massa. Nilainya sekian ya. Kemudian dari situ akhirnya Thomson membuat teorinya. Yang pertama ini adalah atom itu bukan sebagai partikel terkecil dari suatu benda ya. Kenapa? Karena tadi kan kita menemukan ada elektron. Jadi yang ada yang lebih kecil lagi yaitu elektron tadi ya. Jadi mematahkan model atomnya si Dalton. Kemudian yang kedua, ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron tadi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, atom berbentuk bola pecah di mana terdapat muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian seperti roti kismis. Nah, jadi menurut Thomson, tadi kan ada elektron di dalam atom. Nah, elektronnya itu yang bermuatan negatif itu tersebar merata di dalam bola atom tadi. Kan tadi menurut Dalton atom itu kan bentuknya bulat seperti bola, seperti ini. Ya, bentuknya bulat seperti bola. Nah, kemudian setelah ditemukan elektron, berarti elektronnya itu tersebar secara merata di dalam bola atom tadi. Nah, karena atom itu adalah netral, berarti harus ada muatan positif yang menetralkan muatan negatif tadi. Nah, muatan positifnya itu adalah bola atomnya tadi. Jadi bola atomnya bermuatan positif, di mana elektron tersebar merata di dalam bola atom tadi. Nah, diibaratkan seperti roti kismis ya. Tapi roti kismisnya itu bentuknya bulat. Ya, bulat seperti bola. Elektronnya itu tadi tersebar merata, nancep di dalam bola bermuatan positif tadi. Atau kadang-kadang mungkin mirip kayak onde-onde lah. Onde-onde, jadi ada wijennya itu adalah elektron yang tersebar secara merata. Cuma dia menancap ya di dalam bola tadi. Nah, itu teori atom Thomson yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa atom. Thomson melakukan percobaan lampu tabung ya. Jadi otomatis karena menurut Thomson ini massa elektronnya ini lebih kecil dibandingkan massa atomnya. Karena di situ tadi kan
elektron ada di dalam atom. Jadi menurut Thomson, massa si elektron lebih kecil dibandingkan massa atom, ya. Itu tadi teori menurut atom Thomson, ya. Kemudian dari situ model atom Thomsonnya nih. Jadi akhirnya Thomson membuat model atom nih. Model atomnya seperti ini tadi. Ya, bola atom, kemudian ada elektron yang tersebar secara merata, ya, secara merata. Di mana atom tadi merupakan bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Itu model atom Thomson. Nah, berikutnya adalah dilanjutkan sejarah untuk perkembangan teori atomnya. Ini setelah adanya percobaan tetesan minyak yang dilakukan oleh Robert Millikan, ya. Robert Millikan menggunakan percobaannya ini menggunakan apa namanya? Semacam kontainer, ya, tabung. Ini tabung besar. Kemudian di sini ada plat, ya, plat logam. Ini yang plat logam bermuatan positif ini. Yang sini bermuatan negatif. Kemudian di sini dikasih lubang kecil, Kemudian ini nanti juga dikasih lubang untuk menyemprotkan minyak. Jadi ini ada botol isinya minyak, nanti disemprotkan lewat sini. Ini nanti butiran-butiran minyaknya ke sini. Kemudian nanti mungkin ada yang jatuh lewat lubang ini ke bawah. Nah, ada yang jatuh ke sini, ya. Kemudian nanti ini ada teleskop, ya, untuk melihat butiran-butiran minyak yang jatuh. Nah, jadi prosesnya tadi minyak disemprotkan ke sini bagian atas, kemudian ada butiran-butiran minyak yang lolos lewat lubang. Kemudian di sini kan dihubungkan ada 2 plat logam, ya. Plat logamnya itu ya tadi bermuatan positif, kemudian bermuatan negatif, ya. Nah, ini ada sinar X. Sinar X itu nanti akan mengionisasi gas yang ada di sini sehingga akan ada elektron di situ, di mana elektronnya itu nanti akan nempel di tetesan-tetesan minyak. Tadi tetesan minyak yang ada di sini, ini karena ada ionisasi dari sinar X, maka ada elektron yang dihasilkan, kemudian nanti elektronnya akan nempel di setiap tetesan minyak. Nah, setiap tetesan minyak bisa ditempeli atau menyerap 1 elektron, 2, 3, atau 4. Jadi kelipatannya lah, mungkin bisa mengikat 1 elektron, 2, 3, 4. Nah, setiap tetesan minyak yang sudah ditempeli oleh elektron tadi dilihat di bawah teleskop. Kemudian dihitung, ya. Kemudian dihitung. Nah, dari situ berdasarkan percobaan ternyata Millikan menemukan bahwa muatan tetes-tetes minyak itu selalu merupakan kelipatan bulat dari suatu muatan tertentu. Jadi selalu kelipatan min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini kelipatannya. Jadi misalnya tetesan yang pertama ini min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian tetesan minyak yang kedua, karena dia menyerap 2 elektron, maka min 3,204 kali 10 pangkat min 19. Ada juga yang tetesan minyak lain itu 3 kalinya dari muatan ini. Jadi semuanya kelipatan dari angka ini. Nah, jadi dari sini akhirnya si Millikan ini memasukkan data yang sudah didapatkan oleh ilmuwan sebelumnya, ya, yaitu Thomson. Thomson kan sebelumnya sudah menemukan perbandingan antara E dan M nilainya sekian. Nah, kemudian dari Millikan, percobaan Millikan, ternyata Millikan menemukan bahwa tiap tetesan minyak mengandung muatan yang kelipatannya sekitar min 1,602 kali 10 pangkat min 19. Sehingga disimpulkan muatan elektron ya nilainya min 1,602 kali 10 pangkat min 19. Tinggal dimasukkan muatannya, yang E-nya dimasukkan nilainya. Ini jadi E-nya. Ini dimasukkan, kemudian ini tadi perbandingannya kan 1,758820, ya. Nah, jadi tadi Ibu ulang, ini kan tadi berdasarkan percobaan kita menemukan adanya muatan dari elektron dari percobaan tetesan minyak.
ya. Nah, sementara percobaan sebelumnya Thomson menemukan perbandingan antara E dengan M. Muatan elektron itu tadi adalah E. Nah, jadi nilai 1,6 min 1,6 ini kita masukkan ke E. Nih, ke sini. Kemudian M-nya nih. Nah, ini nilainya tadi. Ini nilai min 1,758820 kali sekian ini adalah yang tadi ditemukan oleh Thomson. Nah, dari situ kan kita bisa mencari M-nya. Jadi M-nya itu tinggal min 1,602 kali 10 pangkat min 19 dibagi min 1,758820 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Jadi nilainya didapatkan ini. Nah, ini adalah massa elektron. Ya. Jadi percobaan milikan itu kita mendapatkan muatan elektron. Dari muatan elektron yang didapatkan, maka kita bisa mendapatkan massa elektron. Dari perbandingan yang didapatkan oleh percobaan Thomson, yaitu perbandingan antara muatan per massa. Oke, ini tadi. Selanjutnya ada percobaan lain yang dilakukan oleh seorang namanya Eugene Goldstein. Ya, oleh Goldstein ini masih menggunakan tabung sinar katoda ya. Cuma di sini bedanya. Nah, ini katodanya, ini yang muatan negatifnya. Kemudian ini muatan positifnya, anodanya. Nah, sekarang yang katoda, itu diberi diberi lubang ya, diberi lubang. Nah, diberi lubang. Kemudian dengan percobaan yang sama menggunakan sumber arus listrik, ternyata di sini ada sinar nih. Ini ada sinar, ini juga ada sinar. Nah, kalau ini sinar, ini banyak nih sinarnya. Ini terang, Kalau yang ini sinarnya cuma kecil gitu. Kalau dia pakai pakai screen layar yang berpendar itu dia hanya segini. Berarti artinya ini sinar ini berasal dari ini. Dari anoda ke sini kan, menembus si lubang sini. Nah, jadi di sini sinar terusan itu berasal dari anoda. Kalau sinar katoda kita udah tahu tadi pada percobaan Thomson itu berasal dari katoda ke anoda gitu. Nah, jadi ada ditemukan sinar terusan tadi. Jadi tadi sinar katoda itu berasal dari katoda, ini ada sinar terusan yang berasal dari anoda gitu ya. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi diberi dengan medan magnet positif, medan magnet negatif ya. Ternyata sinar terusan itu akan membelok ke arah yang negatif. Sehingga kesimpulannya sinar terusan itu bermuatan positif yang dikenal dengan nama proton. Nah, jadi proton itu ditemukan oleh Goldstein menggunakan sinar terusan tadi. Sinar terusan atau dikenal dengan nama sinar kanal. Sinar kanal atau sinar terusan ini berasal dari anoda ya. Berikutnya yaitu yang melanjutkan perkembangan tentang teori atom itu adalah Ernest Rutherford ya. Ernest Rutherford melakukan percobaannya menggunakan eksperimen hamburan sinar alfa. Eksperimen hamburan sinar alfa ini dia menggunakan sumber ya. Menggunakan sumber sinar ya, sinar radioaktif. Ini sinarnya sinar alfa ya. Sinar alfa, kemudian ini ada ini screennya. Nih, ini screennya. Screennya itu tadi sudah dikasih lapisan yang mengalami fluoresensi ya. Jadi dia akan berpendar jika ada cahaya yang jatuh ke dia atau ada sinar yang jatuh ke dia. Kemudian ini ada lempeng emas ya, lempeng emas tipis. Ini lempeng emas ini ditembak dengan sinar alfa. Kemudian ternyata setelah ditembak dengan sinar alfa ada pendaran cahaya di sini nih. Ini pendaran cahayanya. Pendaran cahayanya di sini. Tuh. Ini pendaran cahayanya di sini. Lebih banyak dibandingkan yang ada di sini. Nih. Terus ada lagi yang di sini nih. Nih. Nah, ini jadi ini yang diteruskan, yang ini diteruskan. Ya.
Jadi yang ini diteruskan, kemudian yang ini dipantulkan, yang ini dibelokkan. Jadi yang diteruskan lebih banyak dibandingkan yang dibelokkan dan dipantulkan. Nah, dari sini Rutherford menduga, jadi kira-kira kalau yang diteruskan itu pasti karena dia tidak mengenai bagian yang keras, dia mengenai bagian yang hampa, makanya dia lurus aja, nggak ada hambatan. Tetapi yang dipantulkan ini dia mengenai sesuatu yang keras gitu, makanya dia balik lagi mental. Kemudian yang dibelokkan dia hanya nyenggol istilahnya, ya, hanya nyenggol bagian yang keras tadi. Karena jumlah yang dipantulkan ini lebih banyak, maka otomatis bagian yang kosong itu lebih besar. Kemudian ini bagian yang dipantulkan lebih sedikit, paling sedikit. Ya, kalau ini kan ini dibelokkan kan, dibelokkan lebih banyak dibandingkan yang dipantulkan. Yang dipantulkan paling sedikit, berarti ini bagian yang keras itu sangat kecil gitu, sangat kecil, ya. Nah, ini yang dibelokkan itu berarti mengenai bagian yang keras dan kecil tadi. Itu anggapan Rutherford. Makanya dia menggambarkan seperti ini. Jadi untuk sinar tadi ya, sinar alfa tadi yang diteruskan ini karena dia mengenai bagian yang kosong. Kemudian yang dipantulkan dia mengenai bagian yang keras kecil tadi. Nah, yang dibelokkan dia nyenggol ini. Cuma nyenggol saja. Nih nyenggol. Nah, hanya mendekati lah intinya ya, mendekati yang ini. Jadi akhirnya dia dibelokkan, ya. Nah, dari situ akhirnya Rutherford menduga ya, berkesimpulan bahwa ada bagian yang sangat kecil tapi padat dan keras, ini letaknya di tengah. Dia sebut dia sebagai inti atom. Kemudian yang luar ini bagian kulitnya ini hampa, ya. Nah, itu menurut Rutherford, ya, menurut Rutherford. Nah, dari situ akhirnya Rutherford membuat teori atomnya. Teori atom yang pertama adalah sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong atau hampa. Nah, tadi ditunjukkan dengan banyaknya sinar yang diteruskan. Kemudian yang kedua, atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom, ya. Jadi di dalam inti atom itu tadi muatannya positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Jadi inti atom itu karena kecil tapi padat, jadi massa terpusat di dalamnya, ya. Kenapa dia bermuatan positif? Karena tadi dia dipantulkan pada saat sinar alfa mengenai bagian yang keras, dia dipantulkan. Sinar alfa itu sinar yang bermuatan positif. Jadi makanya positif dia mental, ya, dipantulkan. Kemudian jadi dia menyimpulkan tadi intinya bermuatan positif tadi, ya. Dan muatan positif itu oleh si Goldstein itu karena adanya apa? Adanya proton di dalam inti atom. Kemudian yang ketiga, teorinya elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, jadi tadi kan ada inti atom, ini intinya, kemudian ini kan di dalam bola tadi, intinya tadi bermuatan positif kan, menurut Rutherford. Kemudian elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Jadi elektron itu jauh jaraknya karena tadi ada ruang kosong ya. Nah, jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, jadi kecepatan yang sangat tinggi itu untuk mengurangi gaya tarik dari inti atom. Karena ini kan positif dengan negatif itu saling tarik menarik. Jadi supaya tidak terjadi tarikan menuju ke inti atom si elektronnya, maka ini kecepatannya juga harus tinggi. Nah, ini menurut si Rutherford. Kemudian yang keempat, sebagian besar partikel alfa lewat tanpa mengalami pembelokan atau hambatan. Yang tidak mengalami pembelokan atau hambatan karena mengenai ruang kosong, ya. Kemudian sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Itu berdasarkan hasil percobaan tadi, ya. Nah, dari situ akhirnya Rutherford membuat model atomnya. Ini model atomnya adalah bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ini kalau yang sebelah kiri itu tidak terlihat atomnya bergerak, ya.
Jadi ini yang bermuatan positif tadi inti yang bermuatan positif, kemudian elektron ini ada mengelilingi inti atom. Bedanya dengan Thomson tadi nggak ada intinya, hanya elektron tersebar saja di dalam bola muatan positif. Tetapi kalau Rutherford yang muatan positifnya bukan bolanya tapi inti atomnya, kemudian elektron beredar mengelilingi inti dengan kecepatan tertentu seperti ini. Jadi dia si elektron ini mengelilingi inti, nih mengelilingi inti. Ini juga mengelilingi inti. Nah, jadi itu model atomnya Rutherford. Kemudian, nah kelemahan dari model atom Rutherford, ini Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah itu ya, kenapa tidak jatuh ke dalam inti atom? Padahal tadi inti atom kan bermuatan positif. Kemudian si elektron bermuatan negatif. Jadi harusnya kan ada gaya tarik karena ini bertentangan dengan teori Maxwell. Nah, teori Maxwell itu mengatakan bila ada partikel bermuatan, itu kan yang bergerak tadi yang mengelilingi inti atom kan partikel yang bermuatan yaitu elektron, muatan negatif. Jika ada partikel bermuatan bergerak, maka akan memancarkan radiasi. Sehingga kecepatannya makin lama makin turun karena dia memancarkan radiasi. Nah, kalau dia mengelilingi inti atom, kecepatan elektronnya tadi kan berkurang, ya. Maka gaya sentripetal yang terjadi juga akan menurun. Gaya sentripetal itu gaya yang berlawanan dengan gaya tarik inti tadi. Jadi kecepatannya juga akan menurun, ya. Sehingga kalau kecepatannya menurun, maka sedikit demi sedikit elektron akan makin dekat ke dalam inti. Jadi misalnya tadinya ini tadi inti, kemudian ini elektron, ini tadi dia beredar mengelilingi inti atom, ya. Nah, karena dia tadi ada memancarkan radiasi, harusnya dia posisi elektron tidak tetap ada di daerah sini ya, tidak tetap di daerah sini. Tetapi dia lama-kelamaan akan mendekati inti atom gitu. Kenapa? Karena tadi pada saat dia memancarkan radiasi, maka kecepatannya akan turun. Pada saat kecepatan turun, maka otomatis makin lama si elektron akan mendekati ke dalam inti atom. Ya, kalau sudah mendekati inti atom, maka elektron dengan inti atomnya bermuatan positif ketemu, maka otomatis atom akan hancur. Dan bukti kenyataannya di sini tidak terjadi seperti itu. Nah, si Rutherford ini tidak bisa menjelaskan ya kenapa elektron tidak bisa jatuh ke dalam inti atom gitu. Nah, selanjutnya percobaan selanjutnya ini oleh ilmuwan yang bernama James Chadwick. Ini melakukan percobaan, yaitu percobaannya masih nggak terlalu berbeda dengan percobaan sebelumnya. Ini menggunakan penembakan atom berilium dengan partikel alfa. Jadi yang penembaknya sinar alfa lagi ya, partikel alfa. Jadi yang ini beriliumnya nih, ini lempeng logam berilium tipis. Kemudian ini nanti ditembak dengan sinar alfa, Kemudian ternyata di sini kan ada sinar di sini. Sinar di sini jatuh ke sini dan sinarnya ini nanti dicek menggunakan medan magnet juga, ternyata dia tidak belok ke positif, tidak belok ke negatif gitu. Jadi dia lurus aja. Pada saat dia diberi medan magnet positif dan negatif, ternyata di bagian screen yang di sini ini terlihat banyak pendaran cahaya, artinya sinarnya tidak belok gitu. Sinarnya tidak belok, tetapi dia diteruskan. Jadi tidak terpengaruh oleh medan magnet. Nah, berarti dia tidak bermuatan. Nah, dari situ ditemukan neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan. Nah, itu untuk yang Chadwick. Nah, sifat-sifat neutron, namanya neutron ya, tidak bermuatan, dari kata netral menjadi neutron. Nah, sifat-sifat neutron itu yang pertama jelas tidak bermuatan, dan ternyata masanya ini hampir sama dengan massa proton ya. Kita lihat di sini massa neutron itu 1,675 kali 10⁴ gram dan massa proton 1,673. Jadi selisihnya kecil sekali, hampir sama ya.
sama dengan massa proton ya. Itu untuk neutron. Oke. Berikutnya ilmuwan yang berbicara tentang teori atom juga memperbarui teori atom sebelumnya ya, yaitu seorang namanya Niels Bohr ya. Niels Bohr itu membuat teori atomnya. Nah, ini bentuk modelnya seperti ini. Ini bentuk modelnya. Jadi ini inti atom, ini inti atomnya, ini inti atomnya. Kemudian inti atom tadi bermuatan positif ya. Kemudian tadi kan menurut Rutherford elektron beredar mengelilingi inti atom, bergerak ya mengelilingi inti atom. Nah menurut Bohr itu elektron bergerak mengelilingi inti atom itu ada di lintasan-lintasan tertentu. Ini lintasannya, ini lintasan atau dikenal dengan nama kulit-kulit ya. Dikenal dengan nama kulit-kulit. Ini elektronnya, ini posisinya ada di sini ya. Ini elektron tersebar di dalam lintasan-lintasan sambil beredar mengelilingi inti atom. Nah sekarang Bohr menyatakan teorinya yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, ya tadi benar ya, inti bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah tadi elektronnya muatannya negatif, intinya positif. Nah ini tadi positif, kemudian yang ini negatif ya. Ini negatif, ini positif. Nah dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Ya, jadi elektronnya itu ada di lintasan-lintasan atau di kulit-kulit. Atau kadang-kadang kita mengenalnya dengan nama orbit. Ya, dengan nama orbit. Ini seperti tata surya lah. Ini yang intinya itu adalah matahari. Kemudian elektron itu beredar mengelilingi inti atom dianggap sebagai planetnya. Dan itu planetnya itu beredar mengelilingi matahari itu ada di lintasan-lintasan tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah elektron yang bergerak ini tidak melepas dan tidak menyerap energi. Jadi elektron yang bergerak pada saat dia mengelilingi inti atom, misalnya di lintasan ini, pada saat dia bergerak mengelilingi inti atom, dia itu tidak melepas maupun tidak menyerap energi selama dia bergerak ada di lintasan masing-masing. Itu yang dikenal dengan nama keadaan stasioner ya. Kemudian yang ketiga, elektron bergerak pada lintasan tertentu dan lintasannya diberi nomor 1, 2, 3 dan diberi lambang KLMN ya. Jadi ini lintasan 1 atau kulit 1, ini kulit 2, ini kulit 3, lintasan 3. Nah, kulit 1 ini diberi lambang dengan bilangan kuantum K. Kemudian kulit 2 L, kulit ketiga M. Nanti kalau ada kulit keempat berarti N ya. Kemudian yang keempat, ini elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan cara melepas dan menyerap energi. Nah sekarang elektron tadi pada saat dia bergerak di lintasan masing-masing, dia tidak menyerap dan tidak melepas energi. Tetapi manakala elektron itu berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain, ini bisa terjadi pelepasan atau penyerapan energi. Nah, kulit yang paling dekat dengan inti atom yaitu kulit K, ini energinya paling rendah. Yang paling jauh dari inti berarti energinya paling besar. Nah, bisa terjadi misalnya kalau elektron berpindah dari kulit K ke kulit L, nah berarti kan K dengan L kan energinya lebih besar L. Berarti elektron di K supaya bisa pindah ke L dia butuh energi. Ya, makanya di sini apabila dia pindah dari kulit 1 ke kulit 2, maka dia menyerap energi. Nah, sebaliknya apabila terjadi perpindahan dari kulit L ke kulit K, berarti kan L itu energinya besar, pindah ke yang energinya lebih kecil. Maka dia kelebihan energi, besar ke kecil. Energinya lebih, maka dia melepas energi. Jadi pelepasan energi itu biasanya dibuang dalam bentuk sinar. Ya, dalam bentuk sinar. Oke. Nah, jadi tadi ada perpindahan ya, perpindahan dari satu kulit ke kulit yang lain. Jadi kalau dia pindah ke kulit yang lebih tinggi, dia menyerap energi. Dari kulit tinggi pindah ke kulit yang lebih rendah, dia
melepas energi. Nah, itu teori atom Bohr ya. Jadi ini tadi modelnya seperti ini. Ini model dari si atom Bohr. Nah, kemudian teori atom modern atau mekanika kuantum. Dari teori atom Bohr itu ternyata ada beberapa kelemahan-kelemahan ya. Nah, ini ada beberapa ilmuwan yang ikut berperan serta dalam terciptanya teori atom modern atau mekanika kuantum. Di antaranya ini ada de Broglie ya. De Broglie itu menurut dia bahwa elektron itu selain bersifat sebagai partikel, dia juga bisa bersifat sebagai gelombang ya. Selain bersifat sebagai partikel, dia bisa juga bersifat sebagai gelombang. Nah, maksudnya gimana? Jadi tadi kan menurut Bohr ini tadi bentuknya kan tadi begini. Nah, ini kan tadi elektron ini beredar mengelilingi inti atom di lintasan-lintasan tertentu ya. Tadi di lintasannya ini. Nah, kalau menurut de Broglie, partikel itu selain bersifat sebagai gelombang. Jadi lintasannya kan tidak seperti ini. Harusnya misalnya dia mengelilingi inti atom ya begini. Nah, bisa juga beginilah ya. Enggak. Nah, jadi kemungkinan berarti lintasannya itu tidak di posisi lintasan tertentu sekali gitu ya. Ini jadi ada di daerah sinilah. Nah, gitu. Karena dia tadi bersifat sebagai gelombang. Jadi kalau menurut si de Broglie ya nggak pas gitu ya. Kemudian yang kedua ini Heisenberg nih. Heisenberg menyatakan bahwa dengan teorinya yaitu prinsip ketidakpastian. Ya, prinsip ketidakpastian itu intinya keberadaan elektron dalam lintasan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditemui hanyalah kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut sebagai orbital. Jadi diulangi lagi tadi kan partikel elektron bersifat seperti gelombang tadi ya. Tidak hanya bersifat sebagai partikel, tetapi dia juga bersifat sebagai gelombang. Jadi lintasan Bohr ini menurut de Broglie lintasannya kan mungkin seperti ini pada saat dia mengelilingi elektron. Karena dia bersifat sebagai gelombang. Nah, dari sini berarti kan kemungkinan ditemukan elektron itu tidak berada di lintasan yang pasti. Jadi kemungkinannya bisa ada di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini jadi sekitar inilah. Nah, jadi kemungkinan ditemukan elektron itu yang disebut sebagai orbital. Nah, jadi kalau digambarkan lagi, ini tadi inti atom, ini intinya. Kemudian elektronnya di mana? Elektronnya di daerah sini. Jadi tidak pasti gitu loh, bisa di daerah sekitar sini. Nah, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Pokoknya di daerah sekitar situ aja. Nah, ini jadi yang disebut sebagai kemungkinan ditemukan elektron itu ya disebut sebagai orbital tadi, ya. Nah, jadi sekitar sini gitu. Nah, sekitar sini itu. Ya, ada di daerah sinilah. Nah, jadi daerahnya lebih luas kemungkinannya gitu. Kalau tadi Bohr kan hanya ini nih. Tuh. Nah, jadi ini yang disebut sebagai orbital tadi. Orbital itu kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, itu Heisenberg ya. Kemudian yang ketiga ini ilmuwan yang namanya Schrödinger. Schrödinger ya. Nah, ini pakai R ini. Schrödinger ini mengembangkan suatu persamaan. Ini yang menggambarkan bentuk tingkat orbital dalam bentuk bilangan kuantum. Nah, ini Schrödinger lebih menjelaskan posisi elektronnya di mana itu dihitung dengan menggunakan hitungan matematika. Ini hitungan ya, persamaan. Persamaannya cukup rumit ya, tapi membantu kita untuk menentukan posisi elektron ya di tingkat orbital ya dalam bentuk bilangan kuantum tadi. Nah, jadi teori atom modern itu ya bukan satu orang yang berperan, tetapi beberapa ilmuwan ya. Nah, dari situ akhirnya model atom mekanika kuantum seperti ini. Nah, tadi kan ini intinya, ya, inti di dalam misalnya ya
ini elektronnya ada di mana gitu. Elektronnya misalnya ya ada di sekitar sini. Misalnya pada kulit pertama kan tadi bor itu kan ada kulit-kulit. Ini elektronnya daerah sinilah kemungkinan ditemukan elektron. Ini yang tadi orbital. Di kulit berikutnya ini elektronnya kemungkinan ditemukannya di daerah sini gitu. Gitu. Nah, itu untuk model atom mekanika kuantum ya. Jadi sampai sini pembahasan tentang model atom dan teori atom ya. Kita ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.